Ada kelompok yang meyakini 1 pi setara dengan 314.159. Ada juga yang berseru bahwa turunnya deposit pi hampir nol adalah bukti revolusi global. Mari kita tarik napas sejenak dan berpikir jernih. Kalau klaim harga setinggi itu benar-benar valid, kenapa tidak langsung ditanyakan kepada pendiri Pi, Nicholas Kokalis dan Ching Diaofeng? Mengapa harus ada berita-berita terdengar meyakinkan tapi menyesatkan orang awam? Kalau tujuan sebenarnya ingin menciptakan harga tinggi lewat konsensus komunitas sendiri, cukup buat kripto baru bernama GCV dan biarkan proyek itu berjalan. Jangan menempelkan angka fantasi pada Pi, karena itu bisa merusak reputasi proyek yang sesungguhnya memiliki teknologi dan visi. Sejak awal, GCV terlihat lebih seperti taktik untuk menarik pengikut dan memicu antusiasme instan. Akibatnya, orang awam mudah terbujuk janji cepat kaya, tanpa memahami risiko dan fakta di baliknya. Inilah sebab banyak pihak luar menilai Pi mirip MLM atau penipuan, bukan karena teknologi blockchain-nya bermasalah, tapi karena sebagian komunitas menyebarkan informasi salah, membuat janji besar yang tidak didukung bukti resmi dari Pi Network hingga hari ini. Minimum deposit Pi. Ada yang mengklaim bahwa turunnya minimum deposit Pi menjadi 0001 di OKX dan beberapa exchange lain adalah bukti besar, bukti kesiapan Pi untuk transaksi mikro, bahkan bukti menuju adopsi global. Mari kita luruskan. Penurunan minimum deposit bukanlah indikator utilitas global. Itu hanyalah pengaturan teknis di exchange. Exchange menurunkan batas deposit agar lebih banyak orang bisa mencoba mengirim koin dalam jumlah kecil. Ini semata-mata soal efisiensi biaya dan aksesibilitas, bukan tanda revolusi. Kalau setoran kecil dianggap revolusi, berarti semua koin lain yang sudah mendukung transaksi mikro sejak bertahun-tahun lalu seharusnya juga disebut revolusi. Bitcoin bisa dipotong hingga 8 desimal. Ethereum, Solana, bahkan koin kecil lain sudah lama bisa digunakan untuk transaksi mikro. Apakah setiap kali mereka menurunkan minimum deposit dunia berubah? Tentu tidak. Inilah yang harus dipahami. Penurunan deposit tidak otomatis meningkatkan harga, tidak otomatis menciptakan adopsi global, dan tidak otomatis menjadikan Pi satu-satunya mata uang digital yang layak dipakai di seluruh dunia. Teknologi blockchain memang memberi ruang untuk transaksi cepat, murah, dan kecil. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Tapi jangan sampai keliru menafsirkan. Teknologi canggih tidak otomatis berarti harga tinggi, dan fitur baru tidak otomatis berarti adopsi massal. Yang menentukan nilai sebuah aset digital adalah likuiditas nyata, permintaan real, kepercayaan pasar, dan adopsi dalam kehidupan sehari-hari, bukan angka minimum deposit di exchange. Nilai konsensus 1 Pi 314.159. Beberapa kelompok terus mengulang klaim bahwa 1 Pi setara dengan 314.159, berdasarkan apa yang mereka sebut Global Consensus Value, atau GCV. Bahkan ada yang mengutip kata-kata manis dari pendiri, 10 Pi cukup untuk satu generasi. Terdengar indah dan penuh harapan, tapi mari kita telaah dengan logika sederhana. Kalau konsensus semata bisa menentukan nilai, pasti banyak orang yang akan membuat dan koin itu dihargai dengan satu Lamborghini, lalu sepakat ramai-ramai? Besoknya, apakah orang itu benar-benar bisa menukar satu koin dengan mobil mewah itu? Tentu tidak. Poinnya jelas, kesepakatan internal komunitas bukan bukti transaksi nyata. Pernyataan manis memang bisa membakar semangat, tapi harga aset digital hanya muncul dari likuiditas real, volume perdagangan yang konsisten, dan adopsi nyata di dunia nyata. Hingga saat ini, tidak ada bukti nyata bahwa angka 314.159 digunakan secara konsisten dalam transaksi global. Itu hanyalah angka internal yang disepakati sebagian komunitas di ruang tertutup, bukan harga pasar resmi yang diakui. Banyak pionir realistis terganggu oleh propaganda harga ini, karena GCV lebih terlihat sebagai taktik untuk menarik pengikut dengan janji cepat kaya, bukan indikator nilai real. Jika klaim ini benar-benar penting, bukankah sebaiknya langsung ditanyakan ke pendiri, Nicholas Kokalis dan Ching Diaofeng, daripada menyebar angka yang membingungkan orang awam? Kalau memang ingin menciptakan harga sendiri, buatlah koin baru dengan nama GCV Coin. Jangan menempelkan angka fantasi ini pada Pi, karena hal itu merusak reputasi proyek dan mengaburkan fakta teknologi yang sesungguhnya. Realitanya sederhana, nilai sebuah aset digital ditentukan oleh supply dan demand, adopsi nyata dalam ekonomi global, dan kepercayaan pasar. Bukan sekadar kesepakatan lokal yang menolak hukum pasar. Event hype dan tokoh pendiri. Sebagian orang menjadikan agenda besar sebagai pegangan utama. Mereka berkata, pendiri Pi bicara di token 2049. Pendiri Pi diwawancarai CNBC. Dari situ, mereka langsung menyimpulkan, ini validasi harga,
Ini tanda Pi siap menuju masa depan cerah. Mari kita luruskan. Kalau sekadar tampil di sebuah event sudah menjadi jaminan harga, berarti semua token yang pernah presentasi di panggung konferensi harusnya sekarang masuk daftar top 10 koin di dunia. Tapi faktanya, banyak proyek blockchain yang dulu berdiri di panggung besar, difoto, dipuji, bahkan dipublikasikan media internasional, tetapi akhirnya hilang tanpa jejak, gagal total. Kita perlu bedakan antara branding dan nilai nyata. Event hanyalah panggung promosi. Sama seperti perusahaan yang beriklan atau mengisi seminar, tujuannya adalah memperluas jaringan, memperkenalkan proyek, dan membangun citra. Tapi itu tidak otomatis menjadi jaminan harga naik. Berbicara di panggung tidak sama dengan listing resmi. Berbicara di panggung tidak sama dengan volume perdagangan nyata. Dan berbicara di panggung tidak sama dengan utilitas real. Investor sejati harus berani melihat data, adopsi nyata di lapangan, jumlah merchant yang benar-benar menerima Pi, dan likuiditas yang ada di exchange resmi. Inilah yang menentukan nilai. Jadi, kalau ada yang berkata, Pi akan semakin mahal karena pendirinya bicara di event besar, jawabannya jelas. Itu hanyalah optimisme tanpa bukti nyata. Narasi AI dan takut kehilangan pekerjaan. Ada juga narasi lain yang dipakai untuk menakut-nakuti orang. 80% pekerjaan akan hilang karena AI. Kalau tidak ikut proyek ini, Anda akan tertinggal. Dan seolah-olah satu-satunya cara untuk selamat adalah masuk ke proyek kripto tertentu. Mari kita berpikir jernih. AI memang mengubah dunia. Itu fakta. Tetapi AI tidak otomatis menjadikan Pi sebagai mesin uang mendadak. Menggunakan ketakutan untuk mendorong orang ikut sebuah proyek bukan edukasi, itu murni propaganda. Ya, benar bahwa robot dan sistem otomatis menggantikan banyak pekerjaan rutin. Tapi solusi adaptasi bukan ikut airdrop, dan bukan pula mengejar janji cepat kaya. Solusi nyata adalah meningkatkan keterampilan, membangun literasi digital, dan memanfaatkan AI secara sehat untuk meningkatkan produktivitas. AI harus dilihat sebagai alat, bukan alasan untuk mendorong orang masuk ke proyek berisiko. Jangan pernah mencampuradukan tren teknologi yang nyata dengan klaim sebuah proyek yang belum jelas arah dan dasarnya. Ingatlah, rasa takut adalah senjata paling efektif untuk memanipulasi orang awam. Tetapi bagi mereka yang berpikir realistis, rasa takut itu justru harus menjadi pemicu untuk belajar, bukan untuk terjebak dalam FOMO. Pembaruan Pi Network resmi. Pi Network baru saja menghadirkan sejumlah fitur penting di testnet. Ini bukan sekadar update teknis, tapi kesempatan nyata untuk memahami masa depan ekosistem dan DeFi. Penting untuk diluruskan, testnet kali ini bukan mainnet kedua untuk menentukan harga GCV. Mainnet Pi sudah dibuka sepenuhnya pada Februari 2025, blockchain sudah aktif, dan harga Pi sudah muncul di bursa. Jadi, siapapun yang mengira testnet ini akan menetapkan harga baru atau GCV secara resmi, itu salah kaprah. Fokus testnet sekarang sepenuhnya pada pengujian utilitas nyata, fitur, dan edukasi komunitas. Kini, pengguna dan pengembang bisa langsung mencoba pertukaran token melalui Decentralized Exchange, DEX, mengelola likuiditas lewat Automated Market Maker, AMM, dan bahkan mencetak token uji coba. Semua aktivitas ini aman untuk diuji sebelum mainnet. Tidak ada spekulasi, tidak ada meme coin, fokusnya jelas pada utilitas nyata. Langkah ini membuka pintu edukasi DeFi. Pionir bisa belajar cara kerja pertukaran terdesentralisasi, mengelola likuiditas, dan mencetak token percobaan sebelum menggunakan token asli. Infrastruktur Pi Network mendukung semua ini. Pi Wallet, Pi Domains, Pi Ed Network, ekosistem directory staking, dan KYC. KYC memastikan distribusi token hanya ke pengguna asli, memudahkan semua pengembang, termasuk yang non-teknis, untuk menciptakan aplikasi dan layanan nyata. Dalam pidatonya di Token 2049, Dr. Ching Diao Fan menekankan satu hal penting. Masa depan kripto adalah utilitas nyata, bukan janji kosong. Pi-Coin akan dipakai sebagai mata uang fungsional dalam aplikasi nyata, mulai dari pembayaran peer-to-peer, smart contract, hingga sistem loyalitas. Tantangan Web 3 memang nyata. Keadilan ekonomi, skalabilitas, tata kelola desentralisasi. Tapi Pi Network berkomitmen membangun solusi nyata dan inklusif. Momentum ekosistem juga terlihat jelas. Lelang domain.pi diikuti puluhan ribu peserta, menunjukkan minat tinggi terhadap identitas Web 3. Langkah-langkah ini menegaskan visi Pi Network, membangun ekosistem inklusif, transparan, dan terdesentralisasi, sekaligus memberdayakan komunitas global untuk belajar, berpartisipasi, dan menciptakan inovasi nyata. Dr. Fan juga menyoroti AI dan blockchain. Blockchain adalah solusi untuk memastikan nilai yang dihasilkan AI dapat didistribusikan secara adil, tidak hanya menguntungkan segelintir orang kaya atau berkuasa. Pi Network menyediakan lingkungan di mana aplikasi AI bisa dibuat langsung di blockchain,
memanfaatkan jendela sejarah yang unik ini untuk inovasi. Selain itu, Pi Network meluncurkan Art Studio, platform yang memungkinkan siapapun, termasuk non-teknis, untuk menciptakan karya digital dan aplikasi, mempercepat proses dari ide menjadi produk. Ini adalah bukti nyata bahwa ekosistem ini mendukung mereka yang ingin mengubah ide menjadi nilai nyata. Dr. Fan juga mengingatkan, kekuatan DeFi kadang mendorong orang mengejar imbal hasil jangka pendek daripada membangun utilitas jangka panjang. Oleh karena itu, testnet kali ini dirancang agar pengguna bisa belajar, memahami DeFi, dan membangun literasi finansial yang kuat, bukan untuk menetapkan harga baru. Kesimpulannya, sekarang adalah saat yang tepat bagi pionir untuk bereksperimen di testnet, memahami DeFi, dan mempersiapkan diri menghadapi utilitas nyata di mainnet. Semua langkah ini menegaskan satu pesan, Pi Network bukan sekadar hype, tapi ekosistem yang membangun nilai nyata dan inovasi berkelanjutan. Yang perlu digarisbawahi, testnet kali ini ditujukan untuk pengujian fitur, edukasi DeFi, dan pengembangan aplikasi nyata, bukan untuk menetapkan harga GCV atau mainnet kedua. Jika program ini berhasil di testnet, langkah selanjutnya adalah peluncuran mainnet khusus untuk program ini, yang fokus sepenuhnya pada utilitas nyata. Apa itu utilitas nyata? Di blockchain atau ekosistem Pi saat ini, utilitas nyata berarti koin atau teknologi digunakan untuk tujuan fungsional yang benar-benar berguna, bukan sekadar spekulasi harga. Contohnya, pembayaran peer-to-peer antar pengguna, penggunaan dalam smart contract untuk aplikasi nyata, sistem loyalitas di platform atau merchant yang benar-benar menerima Pi, pembuatan token atau aset digital yang digunakan dalam aplikasi nyata, bukan hanya untuk koleksi atau memekoin. Yang penting juga dipahami, harga di bursa yang berlaku saat transaksi inilah yang digunakan, bukan angka fantasi atau harga yang dibayangkan komunitas. Intinya, utilitas nyata mengukur seberapa berguna koin atau blockchain dalam kehidupan dan ekonomi nyata, bukan seberapa tinggi harganya di bursa. Kripto, fakta, bukan fantasi. Mari kita akhiri dengan satu pesan penting. Channel ini bukan anti-Pi. Saya hadir bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk meluruskan persepsi. Tujuan kita jelas, edukasi, bukan euforia semu. Bedakan antara teknologi nyata dan narasi hype. Antara fakta yang bisa dibuktikan dan janji manis yang hanya diulang-ulang. Jangan biarkan angka bombastis atau ajakan cepat kaya membuat kita kehilangan logika dan akal sehat. Jika kalian ingin menjadi pionir sejati di dunia kripto, jangan hanya ikut arus hype. Riset sendiri, cari kebenaran, dan ambil keputusan berdasarkan data, bukan emosi. Sekarang saya ingin tahu dari kalian, apakah menurut kalian Pi Network layak dijadikan investasi nyata, atau lebih banyak hype daripada fakta? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan mari kita diskusikan bersama. Komentar kalian juga bisa menjadi bahan untuk video edukatif berikutnya. Ingatlah baik-baik, kripto itu bukan janji instan, kripto itu bukti nyata, bukti transaksi, adopsi, dan nilai yang teruji di dunia nyata. Kalau video ini bermanfaat, dukung channel dengan menekan like, klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tekan tombol hype. Dengan begitu, video bisa menjangkau lebih banyak orang, dan kita bisa terus membahas update dunia kripto bersama. Tetap kritis, tetap cerdas, dan jangan pernah berhenti belajar.